Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda ya. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin sharing seputar keuangan. Tepatnya adalah keuangan di tahun 2024. Hal apa yang harus kita cermati dan hal apa yang harus kita benar-benar persiapkan khususnya dalam hal keuangan. Mungkin Anda sudah tidak asing mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman kita mengingat kembali bahwa betapa pentingnya keuangan dalam kehidupan kita. Semua aspek kehidupan membutuhkan yang namanya uang. Itu pula yang membuat kita harus benar-benar dan pandai-pandai dalam mengelola keuangan kita. Seberapapun yang kita miliki teman-teman, tentunya kita harus mensyukurinya. Dan kemudian kita juga harus mampu untuk mengelolanya dengan baik. Kita tidak perlu membandingkan satu orang dengan yang lain, atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Penghasilan kita mungkin berbeda-beda, pendapatan kita mungkin bervariasi. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita pandai-pandai menggunakan keuangan kita, ya, menggunakan uang kita untuk kehidupan kita bersama keluarga tercinta tentunya. Nah, tahun 2024 teman-teman, nampaknya kita memang harus betul-betul serius dan lebih cermat dalam mengelola keuangan. Satu hal ini mungkin perlu menjadi bahan evaluasi bagi kita, yaitu tabungan. Seberapa penting tabungan menurut Anda? Dan apakah Anda benar-benar sudah mempersiapkan tabungan dalam keuangan Anda? Saya yakin dan percaya, tidak semua orang peduli terhadap tabungan. Beberapa orang mungkin justru menganggap remeh tabungan. Atau mungkin mereka berpendapat bahwa tabungan itu bagi mereka yang mempunyai uang lebih. Jika uangnya pas-pasan, ya mana mungkin bisa memiliki tabungan. Nah, ini satu pandangan yang keliru teman-teman. Sebab dulu saya pernah mengalami hal ini, dan ternyata hal itu akan memperburuk kondisi keuangan kita. Setelah saya bertemu dengan beberapa orang yang memang paham tentang keuangan, saya banyak belajar dari situ. Maka akhirnya saya berani membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata tabungan itu menjadi satu hal penting dalam kehidupan kita. Ini juga yang menjadi salah satu rahasia orang-orang bisa menjadi kaya. Orang-orang bisa menjadi hidupnya berkelimpahan karena mereka cermat dalam mengelola keuangan. Salah satunya adalah memasukkan tabungan sebagai salah satu pos atau sebagai salah satu aspek keuangan yang harus dipenuhi. Artinya, berapapun gaji Anda, berapapun penghasilan Anda, berapapun uang yang Anda miliki, Anda harus membuat sebuah anggaran atau perencanaan untuk menabung. Ya, tidak peduli berapa nilainya, tidak peduli di mana Anda menabung. Poin penting dari menabung ternyata adalah bagaimana kita menanamkan mindset, ya, menanamkan pola pikir tentang keuangan ke dalam pemikiran kita bahwa tabungan itu penting, ya, dan salah jika tabungan itu hanya untuk orang-orang yang memiliki banyak uang. Justru ketika kita tidak memiliki cukup uang, disitulah kita harus bisa menyisihkan uang kita, ya, untuk mengisi tabungan kita. Ya, mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa menangkap yang saya maksud. Satu contoh, Anda mempunyai gaji 3 juta, maka Anda harus menyisihkan sebagian dari gaji Anda untuk mengisi tabungan Anda. Ya, jadi tabungan itu bukan Anda tentukan jika ada uang sisa, tidak. Justru kita harus menyisihkan terlebih dahulu untuk tabungan. Ya, setelah itu baru kita anggarkan keuangan kita. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, dalam mindset kita, dalam pemikiran kita bahwa tabungan itu penting. Bahwa tabungan itu penting. Ya, seberapa penting tabungan itu? Sesuai dengan pengalaman yang saya peroleh, ya, dari tuntunan dan juga dari arahan mereka yang memahami tentang keuangan, ternyata tabungan itu sangat membantu kita teman-teman. Membantu kita untuk bukan hanya menata masa kini, tetapi ternyata juga untuk membantu mempersiapkan masa depan.
ada jangka pendek, dan juga ada jangka panjang yang benar-benar kita persiapkan. Nah, ini yang kemudian memunculkan satu ide atau satu pandangan baru ya dalam diri saya pribadi tentunya. Nanti Anda bisa menerapkan juga dalam kehidupan Anda jika mungkin menurut Anda ini sepaham dengan pemikiran Anda ya. Jadi saya membuat dua jenis tabungan. Tabungan yang pertama adalah tabungan jangka pendek ya untuk masa saat ini, dan satu lagi adalah tabungan jangka panjang untuk kebutuhan kita di masa mendatang ya. Besarnya Anda bisa tentukan sendiri sesuai dengan kemampuan Anda, tetapi kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten dan continue secara rutin mengisi tabungan kita. Tabungan saat ini atau tabungan jangka pendek ini adalah tabungan untuk membantu kita ya, untuk membantu kita dalam masalah-masalah keuangan yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Satu contoh, mungkin ada permohonan sumbangan mungkin dari RT RW ya, atau mungkin dari desa, atau mungkin dari gereja, dari masjid, atau mungkin dari organisasi lain. Nah, kita punya tabungan yang sudah kita persiapkan untuk hal-hal demikian ya. Itu yang saya sebut sebagai tabungan jangka pendek atau tabungan untuk saat ini. Satu lagi saya buat tabungan untuk jangka panjang. Tabungan untuk jangka panjang ini teman-teman adalah tabungan untuk sesuatu yang kita inginkan di masa mendatang. Contoh, Anda misalnya ingin kuliah, maka Anda harus menyiapkan tabungan untuk biaya kuliah mulai saat ini ya, mulai saat ini. Berapapun besarnya terserah Anda. Atau mungkin Anda ingin membeli kendaraan, maka Anda harus mempersiapkan tabungan untuk membeli kendaraan tersebut. Atau mungkin untuk yang lingkup lebih besar lagi, mungkin untuk pembelian rumah, atau mungkin untuk biaya pendidikan anak, atau apapun itu yang di masa mendatang Anda ingin memilikinya. Itu yang saya sebut sebagai tabungan jangka panjang. Jadi khusus tabungan jangka panjang ini kita tidak bisa utak-atik. Kita harus benar-benar konsekuen dan konsisten ya, dengan tujuan dalam kita menabung tadi. Jika memang tabungan jangka panjang itu untuk kendaraan, maka kita fokuskan tabungan itu memang untuk kendaraan. Kita jangan mengutak-atik, atau mungkin Anda pakai dululah buat yang ini, nanti besok bisa diganti. Nah, itu tindakan yang keliru teman-teman. Memang sepertinya sederhana ya, nanti diganti, tetapi itu akan merusak mindset kita. Pola pikir kita akan menjadi kacau, sehingga pada akhirnya keuangan kita pun juga akan kacau ya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya bagaimana kita menanamkan mindset ya akan menabung tadi. Jadi bukan sekedar bagaimana kita menyisihkan uang, bukan, atau sekedar kita mengumpulkan uang, bukan, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menanamkan ke dalam mindset kita, ke dalam pikiran bawah sadar kita, bahwa menabung itu penting, mengelola keuangan itu penting ya. Sehingga oleh karena pentingnya dalam mengelola keuangan, maka diharapkan kita benar-benar lebih serius dan lebih sungguh-sungguh dalam membuat perencanaan tabungan tadi ya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran ya teman-teman. Ini sangat penting di tahun 2024, sangat penting. Dan saya yakin, saya percaya teman-teman, jika Anda bisa menerapkan ini mulai awal tahun, maka Anda akan mulai mendapatkan kondisi keuangan yang lebih stabil ya. Nah, catatan pentingnya adalah tetaplah konsisten dan konsekuen dengan kegiatan menabung Anda. Ya, artinya jika memang itu untuk kebutuhan tertentu, untuk kebutuhan jangka panjang Anda,
ya seharusnya tidak kita kutak-katik. Ya, yang mungkin masih bisa kita kutak-katik adalah tabungan saat ini, tabungan jangka pendek Anda. Ya, itu pun untuk kebutuhan yang memang benar-benar mendesak dan mau tidak mau harus kita penuhi atau kita selesaikan. Ya, contoh tadi di awal, mungkin ada permohonan sumbangan mungkin dari RT RW, atau mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, misalnya lampu Anda mati, misalnya, ya, atau mungkin keran air Anda bocor sehingga Anda harus menggantinya, atau mungkin maaf kata handphone Anda rusak dan Anda harus memperbaikinya. Nah, diharapkan tabungan atau simpanan jangka pendek inilah yang akan mengcover semua itu. Nah, jika ditanya lebih prioritas mana antara tabungan jangka panjang atau tabungan jangka pendek, saya pribadi membaginya sama, teman-teman. Saya pribadi membaginya sama. Contoh ketika tabungan jangka pendek Anda di bulan ini, ya, itu ternyata tersisa banyak, Anda bisa menguranginya dan memasukkannya ke tabungan jangka panjang Anda, ya. Hanya sekedar sharing, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bahan evaluasi untuk Anda, teman-teman. Menjadi satu bahan pertimbangan yang mungkin bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda, terutama perihal keuangan, ya, untuk memperbaiki keuangan kita dan untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik, terutama di tahun 2024, yaitu dengan menabung, ya. Sekali lagi, tidak peduli berapa besar gaji Anda, berapa besar penghasilan Anda, tetapi masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda, tanamkan bahwa menabung itu penting, sehingga kita harus masukkan ke dalam perencanaan keuangan kita. Ya, kita sisihkan sebagian uang yang kita miliki, ya, kita masukkan ke dalam tabungan kita. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, teman-teman. Terima kasih Anda senantiasa mendukung channel ini. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Jika Anda tidak berkeberatan, mari kita bagikan video ini kepada teman-teman yang lain, agar di tahun 2024 kita semua bisa memiliki keuangan yang lebih baik, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik tentunya, ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Kita sambung dengan video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.